Orang yang beruntung itu, orang yang pintar itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain yang sudah gagal, itu orang pintar. Kalau orang bodoh adalah orang yang mengulangi kegagalan orang yang sudah gagal, itu namanya orang bodoh. Nah, kita ingin mengetahui apa sih sebab si Qarun ini kok gagal dalam ujian harta. Allah Ta'ala uji dia sebagai orang kaya, tapi ujiannya itu gagal, rosib, remedi. Kalau kita rosib di dunia ini kan masih bisa mengulang, masih bisa remedial. Kalau rosib atau gagalnya di ujian akhirat itu udah nggak ada remedinya, Makanya ujian akhirat cuma satu kali saja. Jangan sampai kita gagal di sini. Nah, di sini si Qarun ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa siapa sih si Qarun ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat ke-76, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah min qaumi Musa, dia bagian dari kaumnya Musa. Tolong digaris di bawahi di sini, Qarun itu bagian dari kaumnya Nabi Musa. Artinya dia agamanya sesuai dengan agama Nabi Musa. Nabi Musa bawa agama apa? Bawa agama Yahudi? Bukan, agama tauhid, agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Islam. Dan pengikut Nabi Musa semuanya beragama Islam, termasuk Qarun. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Dia adalah bagian dari kaumnya Musa. Dia agamanya Islam. Artinya apa? Artinya ini pelajaran buat kita semuanya. Orang yang telah bertauhid, orang yang telah mengikuti Nabi Muhammad SAW itu punya potensi untuk mengulangi kesalahannya dia. Karena kalau kita perhatikan itu kan di Al-Quran itu kisah terbanyak dalam Al-Quran itu kisahnya siapa? Bani Israel. Kisah terbanyak dalam Al-Quran itu yang paling banyak disebutkan adalah kisah Bani Israel. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan Bani Israel sebagai nama surat langsung, secara utuh, ya. Surat Israel yang sering disebut juga dengan surat Al-Isra, atau yang disebut juga dengan surat Bani Israel. Nah, kenapa sering disebutkan kisah Bani Israel dalam Al-Quran? Apa hikmahnya? Jawabannya karena umat ini adalah umat yang paling punya potensi besar untuk mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Maka disebutkanlah kisah-kisah mereka supaya kita itu tidak mengulangi apa yang mereka kerjakan. Karena kitanya adalah orang yang paling punya potensi untuk mengulangi kesalahan mereka. Dan itu sudah diklarifikasi langsung oleh Nabi SAW dalam sabdanya, La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Kalian akan mengikuti sunan, jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Artinya kalian akan mengulangi kesalahan-kesalahan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Bahkan kalau sampai dulu tuh ada orang dari orang sebelum kalian yang masuk ke lubang kadal gurun, lubang kadal gurun. Juhra dabbin tuh terjemahnya tuh ya kadal gurun. Sampai kalau seseorang di antara kalian seseorang dari mereka ada yang masuk ke lubangnya kadal gurun, ladahol tumuh, kalian juga akan masuk ke lubang itu. Saking kita punya potensi untuk mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Maka ditanya, Rasulullah SAW ditanya oleh yang hadir di situ, ya Rasulullah, ahumul Yahudu wan Nasara, apakah mereka yang kau maksud ya Rasulullah itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Gitu kan? Maka Nabi SAW menjawab, In lam yakunu faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, kalau bukan yang saya maksud adalah Yahudi dan Nasrani, ya siapa lagi? Ya, jadi memang disebutkan kisah Bani Israel karena memang kita punya potensi besar untuk mengulangi kesalahan mereka secara mendetail, bukan secara umum, secara mendetail, shibran bi shibrin. Nah, maka kita pelajari kisah mereka supaya kita menjauhi sikap mereka. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah Qarun supaya kita tidak mengulangi kesalahan Qarun. Nah, jadi kisah Qarun ini siapa sih? Qarun ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia orang Islam.
Disebutkan di dalam beberapa riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu boleh disebutkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israil wala haraj. Kisahkan dari Bani Israil dan jangan ragu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam beberapa kisah Israiliyat disebutkan bahwasanya Qarun ini adalah orang yang paling mahir Taurat di zamannya. Umat Nabi Musa alaihissalam yang paling mahir tentang Taurat dan juga paling pintar, paling cerdas dalam urusan dunia. Jadi urusan agama dia paling pintar, urusan cari duit dia juga paling pintar. Versi orang zaman sekarang tuh ya ustadz dan pengusaha. Nah, itu dia dapat ilmu dunia, dia dapat juga ilmu akhirat. Jadi ustadz, pemuka agama, jadi pengusaha juga. Jadi Allah Taala bukakan kebaikan dari dua sisi. Dan ini tanbih, ini wanti-wanti untuk kita semua. Orang yang seperti ini saja bisa tergelincir. Apalagi orang yang ilmunya setengah-setengah. Kalau kita kan kadang-kadang setengah-setengah. Pinter ilmu agama, nggak pinter cari duit. Pinter cari duit, nggak bisa baca Quran. Nah, itu setengah-setengah. Qarun semuanya di satu. Ilmu dunia dapat, ilmu akhirat dapat. Tapi tergelincir. Tergelincir karena apa? Karena duit. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya kesalahan dia yang terkait dalam ujian harta itu ada empat hal, dan empat-empatnya ini disebutkan dalam ayat ini. Kita akan preteli satu-satu. Makanya kajian ini dicatat baik-baik. Kajian ini dicatat baik-baik supaya apa? Supaya nanti kalau kan mumpung kita belum kaya, kan? Ya mungkin mumpung sebagian besar dari kita kan belum kaya nih. Nah nanti ini dicatat pelajaran ini. Nanti kalau sudah kaya, sudah Allah Ta'ala jadikan kita jadi orang kaya, diuji dengan harta, dibuka lagi catatan ini. Oh dulu saya punya ada ustadz bilang Qarun itu punya 4 kesalahan dalam ujian harta. Sekarang saya diuji dengan harta, buka lagi catatannya. Apa sih 4 kesalahan Qarun itu? Nah, dilihat di sini supaya tidak diulang lagi. Mumpung kita semuanya rata-rata belum kaya, rata-rata ya. Atau jangan-jangan saya sendiri lagi di sini yang belum kaya. Ya, jadi inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu bagian dari umat Nabi Musa. Fabagha alaihim. Maka dia melampaui batas terhadap kaumnya, berbuat zalim kepada kaumnya. Apa yang maksud dengan berbuat zalim di sini? Apakah Qarun merampok harta kaumnya? Tidak. Apakah Qarun mengambil tanah kaumnya? Tidak. Qarun itu memperoleh harta secara legal. Jadi dia bukan perampok. Karena dia tidak punya pasukan. Dia terlahir dari kalangan Bani Israil yang statusnya budak bagi orang-orang Kipti. Orang Kipti itu kalau versi kita orang Egypt. Kalau versi Latinnya Egypt, kalau versi Arabnya Kipti, nama suku itu. Ya, jadi mereka orang Bani Israil statusnya adalah budak bagi suku Egypt, suku Kipti, sukunya Fir'aun. Jadi dia tidak bisa merampok. Kenapa? Dia tidak punya kekuatan, statusnya budak. Dia juga tidak bisa juga dia korupsi karena dia bukan pejabat. Karena Bani Israil itu statusnya budak, tidak mungkin budak jadi pejabat ketika itu. Jadi harta yang dia peroleh secara legal. Jadi kita sekarang sedang berbicara tentang orang Muslim, orang masuk Islam yang memperoleh harta secara legal, tapi gagal dalam ujian harta. Jadi kita tidak berbicara tentang orang kafir ya. Jadi kalau bicara tentang Qarun itu kita jangan pikir kita sedang berbicara tentang orang kafir. Enggak, orang Islam ini, umat Nabi Musa alaihissalam. Ini sindiran buat kita semuanya. Dan jangan pikir oh itu dia tuh berbuat zalim, hartanya haram. Enggak, hartanya legal. Legal berdasarkan hukum Fir'aun, hukum Mesir zaman itu. Dia nggak korupsi dan dia nggak ngerampok. Jadi kita sedang berbicara tentang orang Muslim ngambil harta secara legal tapi gagal dalam ujian harta. Kalau orang yang hartanya didapat secara tidak legal, didapat secara mencuri, riba, itu di luar konteks pembicaraan. Itu udah di luar konteks pembicaraan itu. Ini kita bicara tentang Qarun Muslim dapat harta secara legal tapi gagal, tetap sudah dapat harta secara legal tapi tetap bisa gagal dalam ujian harta. Kenapa? Di sini ada jawabannya. Jadi fabagha alaihim, dia menzolimi kaumnya. Bagaimana dia menzolimi kaumnya padahal dia tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi,
Di sini akan dijelaskan apa sih bentuk kezaliman Qarun terhadap kaumnya. Wa atainahu minal kunuzi, kami berikan Qarun itu kunuz. Kunuz itu jamak dari kanzun. Kanzun itu artinya harta yang banyak, harta yang sangat banyak. Jadi kalau duit 1 juta itu bukan kanzun, duit $1.000 itu bukan kanzun, emas 1 kilogram itu bukan kanzun. Karena kenapa? Karena masih bisa dimiliki oleh banyak orang. Ya minimal 20% dari penduduk Indonesia ini punya lah kanzun, punya lah emas 1 kilogram itu ada. Kanzun itu adalah harta yang banyak yang jarang dimiliki oleh orang. 100 miliar, nah itu kanzun. Dimakan 2 turunan tuh udah habis. 100 triliun, nah itu kanzun. Dimakan 7 turunan nggak habis. Nah kata Allah Azza wa Jalla, si Qarun ini bukan diberi kanzun, diberi kunuz. Sudah bukan kanzun lagi, ini kunuz. Ini jamak dari kanzun. Jadi dia apa namanya, sudah di atasnya level Crazy Rich, di atasnya level Taipan. Dia penguasa perdagangan di zaman itu. Bahkan Firaun pun tunduk sama dia karena ilmunya. Memang cerdas, dia cerdas sekali. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang mana kunci perbendaharaannya itu, kunci gudangnya itu sangat berat untuk dibawa oleh beberapa belas orang yang sangat kuat. Jadi itu bayangkan usbah itu artinya bilangan belasan, 11, 12, 13. Ya katakanlah 11 orang yang megang kunci-kunci perbendaharaannya Qarun. Satu, dan semuanya kuat. Anda bayangkan berapa banyak yang diberikan Allah Ta'ala kepada Qarun. Jadi katakanlah satu kunci itu berapa kilogram? Berapa gram itu? Katakanlah 100 gram ya. 100 gram gramnya kunci. Ya. Orang yang badannya kuat itu merasa keberatan kalau membawa beban berapa berat? Mungkin 20 kilo masih kuat nggak? Masih. 30 kilo masih kuat nggak? Orang yang kuat itu masih lah. 40 kilo lumayan, masih. 50 kilo masih. Ya katakanlah 70 kilo lah. Katakanlah 70 kilo. Jadi itu sudah mulai merasa berat. Bisa dibawa tapi berat. Ya katakanlah katakanlah Qarun punya 11 orang yang bawa kunci, petugas membawa kunci. Ada 11 orang, masing-masing membawa 70 kilogram. 70 kilogram kunci, bukan beras, kunci. 70 kilogram kunci itu ada berapa kunci di situ? 70 kilogram berarti ya 700 kunci. 700 kunci dikali 11. Itu berarti ada berapa kunci di situ? Ada 7.700 kunci. Satu kunci satu kamar. Satu kamar duit isinya, emas isinya. Bayangkan berapa itu orang paling kaya di Indonesia pun kayaknya nggak sampai harta segitu ya. Nggak sampai itu. 7.700 kunci satu kamar, isinya duit semuanya. Gitu kan. Jadi ma'in nama fatihahu latanu ubil usbati ulil quwwah. Maka harta yang banyak tadi, idqala lahu qaumuhu, maka datang kaumnya itu menasihati Qarun. Ya Qarun, la tafrah. Jangan kau la tafrah, kata para ulama, latarnya adalah lata betor. Lata betor itu artinya la tatakabbar. Jangan kau sombong. Jangan kau melampaui batas. Innallaha la yuhibbul farihin. Nah, di sini Qarun itu kaumnya melihat Qarun ini telah melakukan kesalahan dalam hal harta. Diuji dengan harta dan dia lakukan kesalahan-kesalahan yang membuat dia gagal dalam ujian harta ini. Jadi ada orang yang diuji dengan kemiskinan dan berhasil. Dan itu banyak. Para nabi contohnya. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan tapi gagal. Harusnya tuh dia sabar, malah dia nggak sabar. Ada orang yang diuji dengan kekayaan dan dia berhasil. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Utsman bin Affan, Abu Rahman bin Auf. Itu orang yang diuji dengan harta dan mereka berhasil. Ada juga orang yang diuji dengan harta, dengan kekayaan tapi gagal. Contohnya siapa? Qarun ini. Nah, apa penyebab kegagalan si Qarun ini? Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya Qarun itu ada 4 hal yang membuat dia gagal dalam ujian harta. Satu dari 4 hal ini cukup untuk membuat seseorang itu gagal dalam ujian harta. Apalagi kalau digabung 4-4-nya. Maka kita harus tahu apa sih 4 hal ini yang membuat seseorang itu gagal dalam ujian harta.
sehingga nanti kalau Allah takdirkan kita jadi orang kaya, kita nggak perlu lagi kesalahan ini. Nah, apa itu kesalahan pertama? Kesalahan pertama itu adalah pertama dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Jangan engkau sombong karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Kegagalan Qarun yang pertama ketika di dalam ujian harta adalah dia sombong dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu kegagalan pertama. Itu kegagalan Qarun yang pertama. Mana Ustaz ya apa? Dari mana Ustaz bisa diambil kesimpulan itu? Dari sini. Dari ayat ini. Idz qala lahu, dan ketika kaumnya mengatakan kepada dia, la tafrah, jangan engkau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong. Artinya apa? Artinya Qarun itu sombong, gitu kan? Karena tidak mungkin seseorang itu menasihati orang yang tidak sombong untuk jangan sombong, kan nggak nyambung. Ada Ustaz Rizki duduk, gitu kan? Ada orang datang ke Anda, gitu kan? Ustaz Rizki, jangan berdiri, duduk. Kira-kira perintah dia bermanfaat gitu? Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Aneh duduk. Aneh duduk. Jadi kalau seandainya ada orang datang mengatakan, Ustaz Rizki, jangan berdiri, duduk saja. Saya tidak duduk. Jadi artinya statement dia tidak bermanfaat. Itu namanya dalam bahasa Arab jumlah ghairu mufidah. Jumlah yang tidak ada manfaatnya. Dan Allah Azza wa Jalla itu mengabadikan nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun, bahwasanya la tafrah, jangan kau sombong. Artinya apa? Qarun itu sombong. Makanya dinasihati oleh kaumnya untuk jangan apa? Jangan sombong. Nah, kegagalan yang pertama adalah Qarun itu sombong dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Merasa bangga, merasa diri itu lebih di atas orang lain. Sombong itu apa sih? Sombong itu ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mal rajulun yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Di cerita Nabi SAW berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, kami seseorang itu kan suka ya Rasulullah kalau bajunya bagus, sendalnya bagus, gitu kan. Maka kata Rasulullah, sekadar bukan itu. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kibr, yang namanya sombong itu adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran, menganggap pendapat dia paling bagus, paling yang paling tokcer. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan orang lain. Itu namanya sombong. Menolak kebenaran karena merasa dia paling pintar, paling bermartabat, paling tinggi. Bogom tunas, dan merendahkan orang lain. Ya. Apapun sebabnya, bisa seseorang itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia karena kekayaan dia. Bisa seseorang itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia karena kepintaran dia. Bisa seseorang itu menolak kebenaran dan menjelekkan manusia, merendahkan manusia karena jabatan dia. Apapun sebabnya, ketika seseorang itu, baik itu karena jabatan, kekayaan, kecerdasan, kemampuan, skill, atau kedudukan di tengah-tengah manusia, ataupun dengan karena rupa yang ganteng, apapun nikmat Allah yang diberikan kepada dia yang membuat dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, maka itu adalah bagian dari kesombongan. Itu adalah masuk dalam kesombongan. Dan di sini Qarun adalah orang yang diberikan harta dan dia sombong. Diberikan harta dan dia itu sombong, merasa dirinya lebih dari orang lain karena apa? Karena hartanya dia. Jadi kalau naik kendaraan, ngelihat orang lain tuh jelek-jelek kendaraannya, saya paling bagus. Lihat orang lain tuh, wah bajunya ini baju-baju murahan ini baju-baju dibelinya di pasar pinggir jalan ini. Lihat baju saya. Jadi orang tuh kalau sudah merasa dirinya lebih dari orang lain, nanti yang lainnya akan ngikut. Dia maunya tampil beda dari orang lain.
bajunya tampil beda, penampilan tampil beda, tutur katanya juga berbeda, semuanya berbeda. Jadi dia merasa sombong, merasa lebih daripada orang lain dikarenakan apa? Dikarenakan hartanya dia. Maka siapapun orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan harta dan dia sombong dengan hartanya, maka dia telah mengulangi kegagalannya siapa? Kegagalannya Qarun. Dia ulangi kegagalannya Qarun dan nasibnya nggak akan jauh beda sama Qarun. Na'udzubillah, jangan-jangan nanti di hari kiamat dijadikan satu sel sama Qarun, sama satu kubangan sama Qarun. Na'udzubillah ta'ala min dzalik. Jadi itu kegagalan pertama. Maka siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan fitnah harta, diberikan ujian harta, dan dia sombong, dia selesai itu, selesai sudah, digagal sudah. Kecuali dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak usah Pak, nggak usah iri sama orang-orang yang di Instagram itu, yang flexing itu, nggak usah iri. Orang-orang flexing itu orang-orang pamer itu orang-orang gagal dalam ujian harta. Kenapa antum iri sama dia? Dia masuk neraka nanti kok kalau dia nggak taubat. Kenapa antum melihat ada orang foto Lamborghini terus antum iri itu kenapa? Dia sedang sombong dan dia sedang memamerkan kegagalan dia dalam ujian harta. Dan dia diancam dengan neraka, satu sel sama Qarun. Antum iri sama dia? Antum iri sama dia? Buat apa? Jadi itu sombong. Maka nggak usah iri sama orang-orang di Instagram itu ya. Itu bukan sifatnya orang-orang beriman itu. Itu yang pertama, kegagalan Qarun yang pertama, yaitu apa? Dia sombong dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang kedua apa? Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya." Jadi ini satu paket tuh. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, dan carilah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu itu negeri akhirat. Carilah negeri akhirat dengan apa-apa yang telah engkau beri, yang telah Allah berikan kepada engkau. Apa? Ini minum dulu. Jadi di sini tersirat pesan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ketika memberikan nikmat kepada manusia, itu ada tugas yang harus dijalankan. Ada amalan yang harus ditunaikan, ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Apa itu? Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada seseorang untuk apa sih? Itu sebagai modal dia untuk membangun akhirat dia. Allah beri kita tuh harta, itu harta untuk apa? Untuk kita gunakan untuk membangun negeri akhirat kita. Kamu bentar lagi tuh mau pindah, kita kasih modal, bangunlah rumahmu di akhirat. Kita dikasih waktu. Untuk apa dikasih waktu? Untuk sebagai modal kita untuk bangun akhirat kita. Kita dikasih kesehatan. Untuk apa sih? Supaya itu sebagai modal kita untuk bangun akhirat kita. Bukan untuk yang lainnya, Nah, ketika wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepada engkau itu negeri akhirat. Bangun akhiratmu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan lupa jatah makan minummu di dunia. Artinya harus kamu Qarun, kamu kan sudah diberikan modal banyak sama Allah untuk bangun negeri akhirat. Bangunlah negeri akhirat tuh dengan hartamu itu. Ambillah yang secukupnya buat makan, minum, buat tinggal, anak, istri, gitu kan. Sisanya bangun untuk negeri akhirat. Gitu. Nah, tapi ini tidak dilakukan oleh Qarun. Qarun dikasih harta malah dipamer-pamerkan. Dikasih harta tapi dia tidak menjalankan tugas yang dibebankan oleh Allah pada dia. Ibaratnya gini, ibaratnya ada office boy. Ada office boy. Dikasih sama bosnya sapu, Mas. Ini tak kasih sapu. Ini tolong bersihkan kantor gitu kan. Siap. Akhirnya ketika pagi-pagi, office boy tadi ngambil sapu, takjub dengan sapunya. Ini sapu mahal ini. Ini sapu mahal ini. Wah, keren ini ya. Wah, mantap. Akhirnya dia sapu itu dia pamer-pamerkan ke orang-orang. Orang-orang lihat saya punya sapu mahal ini. Sibuk pamer-pamer harta dia, jadi sapu dia. Sibuk pamer sapu, sibuk berbangga dengan sapu, sapunya dibersihkan. Harusnya sapu itu dipakai untuk membersihkan, ini sapunya dibersihkan, dipajang.
dipamerkan ke depan orang-orang. Bosnya datang jam 8 pagi, waktu masuk kantor belum bersih. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si bos tadi? Itu insya Allah jam 9 dia sudah bukan pegawai kantor lagi, insya Allah. Karena pasti bosnya marah. Dia dikasih sapu itu untuk apa? Untuk sebuah amalan. Apa itu? Bersih-bersih. Bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk dipamerkan. Ya sama, kita dikasih harta tuh seperti itu juga. Kita dikasih harta tuh bukan untuk dipamerkan. Kita dikasih harta tuh ada amalan yang harus kita tunaikan dengan harta tersebut. Jadi itu yang kedua, yaitu Qarun itu tidak menggunakan hartanya untuk membangun negeri akhiratnya. Sibuk pamer-pamer, sibuk bangun dunia, tidak digunakan untuk akhirat. Maka siapapun dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelakuannya seperti ini, dikasih harta halal tapi malah digunakan untuk pamer-pamer, tidak digunakan untuk bangun negeri akhirat, dia sama Qarun nasibnya sama. Ini kita sedang berbicara orang muslim dapat harta halal ya. Kalau yang dapat harta korupsi itu udah di luar tema, itu di luar tema. Itu bukan, nggak ada ceritanya sedekah diterima dengan korupsi, itu nggak ada. Itu dia harus taubat, keluarkan semua duitnya di jalan Allah, itu untuk bersih-bersih. Ini kan sedang bicara tentang orang dikasih harta halal tapi dia gagal. Itu yang kedua. Nah, kegagalan Qarun yang ketiga itu di firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsanallahu ila. Jadi ini buat yang ngerti bahasa Arab, yang pernah baca bahasa Arab dikit-dikit. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat ahsana itu menjadi fi'il muta'addi dengan dua huruf jar. Bisa dengan ahsana, bisa dengan huruf jar ila, bisa dengan huruf jar bi. Jadi dua-duanya ada di Quran. Di ahsana ila sama ahsana bi. Dua-duanya ada di Quran dan dua-duanya beda makna. Kalau ahsana bi pakai huruf jar bi itu artinya apa? Ahsana berbuat bagus dalam hal muamalah, berbuat baik dalam hal interaksi. Itu ahsana bi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf, waqad ahsana bi id akhrajani minasijni. Nah, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wabil walidain ihsana. Ihsan bil walidain. Artinya berbuat baik dalam hal interaksi kepada orang tua. Ada lagi ahsana ila. Nah, kalau ahsana ila itu artinya apa? Ahsana ila artinya adalah memberi harta. Ahsantu ila walidayya artinya aku berbuat baik kepada orang tuaku dengan memberi harta kepada dia. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau ahsana bi itu berbuat baik secara umum, global, interaksi. Kalau ahsana ila itu berbuat baik dengan cara memberikan harta. Jadi lebih spesifik dari yang pertama. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada manusia dengan hartamu, dengan memberikan mereka harta, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan kamu harta. Jadi harta yang Allah berikan kepada kamu, berikan juga kepada manusia. Artinya apa? Artinya bersedekahlah. Artinya apa? Artinya kegagalan Qarun yang ketiga adalah apa? Adalah ketika dia menahan hartanya, menumpuk hartanya dan tidak diinfakkan di jalan Allah. Itu kegagalan yang ketiga. Jadi kegagalan yang pertama tadi apa? Sombong. Kegagalan yang kedua apa tadi? Tidak menggunakan harta untuk apa? Mencari negeri akhirat. Malah dipamerkan, malah disibuk membangun real estate di dunia yang nggak akan dia tempati. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ketika dia tidak menahan hartanya untuk disedekahkan kepada orang lain. Dia tahan hartanya, dia pelit dengan hartanya, tidak mau disedekahkan kepada orang-orang. Maka dia telah, itu sebab ketiga dia gagal dalam ujian harta. Maka siapapun dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelakuannya seperti ini, tidak mau sedekah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau membantu fakir miskin, tidak mau membantu anak yatim dengan hartanya itu,
maka dia telah mengulangi kegagalan Qarun dan dia akan bernasib sama dengan Qarun. Tidak akan jauh beda nasibnya. Itu kegagalan yang ketiga. Jadi memang ya Allah Ta'ala berikan kita harta tuh ya untuk kita sedekahkan, untuk kita bagi kepada orang. Karena kan harta ini nggak akan dibawa mati gitu. Satu-satunya cara membawa harta ini untuk dibawa mati adalah dengan cara disedekahkan. Satu-satunya cara untuk membawa harta ini mati bersama kita bukan dengan cara kita tumpuk, kalau mati ntar dikubur bersama harta. Itu salah itu caranya orang bodoh, itu tidak benar. Kalau memang kamu cinta sama harta dan ingin selamanya bersama harta yang kau ambil, yang kau usahakan, caranya gimana? Sedekahkan itu harta itu. Nanti kalau disedekahkan, kita bertemu lagi dengan harta yang kita sedekahkan. Maka dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika ketika seseorang beriman dimasukkan ke dalam liang kubur, dia wafat, kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur, maka setelah terjadi fitnah kubur, datang munkar dan nakir, diuji, kemudian dia lulus ujian itu. Disebutkan man rabbuka rabbi Allah, man madinuka diniyal Islam, man nabiyuka Muhammad. Itu dia disebutkan lolos dalam ujian tersebut, maka dikatakan dalam riwayat tersebut dikatakan ya hadza maq'aduka minan nar, maka dibukakanlah pintu jendela di sebelah kiri dia. Ini wahai fulan, ini hadza maq'aduka minan nar, ini adalah tempat dudukmu di neraka. Gitu kan. Faqad abdalakallahu ta'ala khairan minha. Allah sudah menggantikan tempat dudukmu di neraka ini dengan yang lebih baik. Maka ditutup jendela ke neraka, dibuka jendela ke surga di sebelah kanan dia. Dia lihat pemandangan indah, hadza maq'aduka minal jannah. Ini Allah sudah ganti dengan tempat dudukmu di surga. Ketika dia melihat surga, apa kata dia? Apa kata si penghuni kubur tadi? Ini riwayatnya sahih, disebutkan Rabbi aqimis sa'ah la'alli arji'u ila ahli wa mali. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah, segerakan kiamat ya Allah. La'alli, supaya aku arji'u, supaya aku bisa kembali ila ahli, kepada keluargaku, wa mali, dan hartaku. Artinya apa? Artinya seseorang yang dia sedekahkan hartanya, itu dia akan Allah kumpulkan lagi bersama dengan hartanya. Tapi kalau ditumpuk nanti kalau sudah mati jadi rebutan anak istrinya, itu bukan, itu orang yang sangat pendek akalnya. Jadi kalau memang kita tuh cinta sama harta kita, sedekahkan harta tuh, nanti kita bisa ketemu lagi sama dia. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kegagalan Qarun yang keempat adalah apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, wahai Qarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Pertanyaannya, apa sih arti kata berbuat kerusakan di muka bumi? Apakah nebang pohon sembarangan? Apakah nambang pasir ilegal? Atau nambang emas ilegal? Berbuat kerusakan di muka bumi itu maksudnya apa? Berbuat kerusakan terhadap sesuatu itu artinya menggunakan sesuatu itu di luar dari tujuan penciptaannya. Itu namanya berbuat kerusakan di muka bumi terhadap sesuatu. HP misalnya, HP ini dipakai untuk apa sih? Diciptakan untuk apa sih? Diciptakan untuk nelpon, untuk SMS, untuk WA, internetan. Nah, HP, tahu-tahu HP ini digunakan untuk ganjel pintu, misalnya. HP digunakan untuk ganjel pintu, bisa nggak tuh? Bisa, gitu kan. Tapi itu apa yang terjadi? Itu namanya merusak HP. Menggunakan HP di luar dari tujuan penciptaannya. Ini namanya merusak HP, gitu kan. HP dipakai buat lempar kucing misalnya, gitu. Nah, ya itu bisa dibuat lempar kucing, tapi itu penggunaan HP di luar dari tujuan penciptaannya. Apa itu jadi rusak HP-nya? Itu namanya merusak HP. Nah, berbuat kerusakan di muka bumi itu artinya apa? Artinya menggunakan bumi ini di luar dari tujuan penciptaannya. Pertanyaannya, apa sih tujuan diciptakannya bumi ini? Apa tujuan diciptakannya bumi ini? Jawabannya,
Tujuan dari penciptaan bumi ini adalah untuk beribadah, untuk dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini diciptakan sebagai tempat untuk beribadah. 5 menit lagi. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi artinya menggunakan bumi sebagai tempat berbuat kerusakan di muka bumi artinya menggunakan bumi ini sebagai tempat bermaksiat. Itu namanya berbuat kerusakan di muka bumi. Bumi itu diciptakan sebagai tempat ibadah, malah dijadikan sebagai tempat untuk bermaksiat. Jadi kesalahan Qarun yang keempat adalah apa? Adalah dia menggunakan harta itu untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Dia menggunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kegagalan Qarun yang nomor 4. Jadi nanti kalau seseorang itu diberikan harta, diberikan kekayaan, dia itu punya potensi besar untuk berbuat kebaikan di muka bumi dan juga punya potensi besar untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Orang tuh kalau punya duit itu, kalau dia beramal soleh, itu amal solehnya nggak nanggung-nanggung gitu. Nggak nanggung-nanggung. Dia bisa kasih makan anak yatim sekota Solo ini. Dia bisa gratiskan semua pondok tahfidzul Quran. Dia bisa jadikan tempat ibadah di mana-mana, tempat kajian di mana-mana. Dan itu sudah terbukti dan itu sudah kita lihat sendiri betapa pengaruhnya kekuasaan, bagaimana harta itu ketika dipegang oleh orang yang benar akan banyak kemaslahatan di muka bumi ini. Tapi kalau harta itu dipegang oleh orang yang kacau, orang yang ngawur, maka dia akan membuat kengawuran di muka bumi ini. Akan membuat kerusakan di muka bumi ini dengan kerusakan yang tidak bisa diciptakan oleh orang yang nggak punya harta. Orang yang punya harta punya potensi untuk beramal soleh besar, lebih besar daripada orang yang tidak punya harta. Nah, sebaliknya, dia juga punya potensi besar untuk berbuat kerusakan dengan kerusakan yang tidak bisa dibuat oleh orang-orang yang tidak punya harta. Oke, nah Qarun ini dia gagal dalam ujian hartanya karena dia menggunakan hartanya untuk bermaksiat, menggunakan hartanya untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita nanti yang diuji dengan ujian harta seperti Qarun, jangan ulangi kesalahan dia. Jangan ulangi kesalahan dia ya. Jadi kita ringkas kajian kali ini bahwasanya Qarun itu bahwasanya yang pertama dari ringkasan ujian ini, pertama bahwasanya harta itu ujian. Harta itu adalah ujian. Baik ujian yang dimaksud dengan ujian ini adalah harta yang halal ya. Harta yang jadi ujian itu adalah harta yang halal. Kalau harta yang haram itu bukan ujian, itu azab. Oke. Itu tolong dicerna baik-baik. Sebagian orang tuh mencampur adukan pengertian harta adalah ujian tuh. Oh, saya juga dikasih ujian harta Ustaz. Ini hasil korupsi itu. Nah, itu bukan ujian, Pak. Itu namanya azab. Bapak sedekah pakai harta itu bukan nambah pahala, nambah dosa itu. Jadi yang dimaksud dengan harta ujian itu adalah harta yang legal secara syar'i, harta yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Qarun itu bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengkisahkan Bani Israel sebagai dengan tujuan apa? Dengan hikmah apa? Dengan hikmah supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang paling berpotensi mengulangi kesalahan mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih tadi. Yang ketiga, yang terakhir, Qarun itu diuji dengan harta dan dia gagal dikarenakan 4 hal. Yang pertama adalah apa? Dia sombong. Yang kedua, dia tidak menggunakan hartanya untuk membangun akhirat dia, justru ditumpuk-tumpuk di dunia ini. Yang ketiga, Yang ketiga tadi dia itu tidak bersedekah dengan hartanya. Dia tidak bersedekah, tidak memberikan hartanya kepada orang lain, menahan hartanya dari disedekahkan kepada orang lain. Yang keempat adalah dia bermaksiat dengan hartanya. Dia gunakan hartanya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tahu ini,
jangan ulangin lagi. Catatan disimpan. Nanti kalau nanti ingat, nanti ada ustadz pernah berpesan, kalau nanti kamu kaya buka catatan ini supaya kamu nggak mengulangi kesalahannya korun. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.